warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bareng aku Resi Bunga Aprilia. Aku merupakan mahasiswi PGMI IAIN Curup yang sekarang sedang berada di semester 5, tepatnya di kelas 5D. Seperti biasa, kita akan membahas topik-topik yang sangat menarik. Kira-kira kali ini enaknya kita bahas apa ya teman-teman? Aha, aku ada satu topik yang kayaknya menarik deh untuk kita bahas. Kira-kira apa tuh ya? Ada yang bisa nebak nggak teman-teman? Kira-kira kita mau bahas tentang apa? Penasaran ya? Kalau gitu, tonton videonya sampai selesai ya. Nah, sebelum kita masuki ke topik pembahasan kita pada kali ini, mari kita ingat-ingat terlebih dahulu sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Mungkin teman-teman sudah pada tahu kan, kalau Islam itu masuk ke Nusantara diperkirakan sejak abad ke-7 Masehi. Nah, tentunya dari abad ke-7 Masehi hingga saat ini, tentu banyak sekali tokoh-tokoh yang mempelopori masuknya Islam ke Nusantara. Kalau kita klasifikasikan dari masa perjuangannya, ada yang masa pra-kemerdekaan, ada yang masa pasca kemerdekaan, ada yang masa kontemporer atau masa modern seperti saat ini. Nah teman-teman, gimana kalau kita bahas tentang tokoh yang satu ini? Beliau itu merupakan tokoh yang sangat populer di masanya dan beliau itu sangat banyak sekali kontribusinya dalam penyebaran Islam di Nusantara. Jadi, beliau itu bukan hanya seorang pendakwah, tetapi beliau juga seorang sastrawan. Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak siapa itu? Yaps, benar banget! Kali ini kita akan membahas tentang Buya Hamka. Nah, Buya Hamka itu siapa sih teman-teman? Mari kita lihat penjelasan berikut. Nah, jadi teman-teman, Buya Hamka memiliki nama asli Hamka yaitu Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Dan kata Buya itu panggilan dari orang Minangkabau yang berasal dari bahasa Arab yaitu Abi atau Abuya yang artinya adalah ayahku. Buya Hamka ini lahir pada 17 Februari pada tahun 1908 di Minanjau, Sumatera Barat, dan beliau ini merupakan ulama besar yang dikenal pada abad ke-20. Dan ayah beliau ini merupakan salah satu tokoh pembaru Islam juga, yaitu Haji Rasul. Haji Rasul ini merupakan tokoh pembaruan Islam di Sumatera Barat. Jadi, tak heran jika Buya Hamka menyukai bidang keilmuan sejak ia masih kecil. Meskipun begitu, Buya Hamka dikenal sebagai seseorang yang suka belajar secara otodidak atau belajar secara mandiri. Sejak muda, ia dikenal sebagai seseorang yang suka membaca, baik itu buku sejarah, buku sastra timur, bahkan buku-buku karya pemikir Islam besar. Karena kecintaan beliau ini terhadap ilmu, beliau sejak muda sudah merantau ke Mekah untuk mencari ilmu. Wah, keren sekali ya Buya Hamka ini, rajin untuk menuntut ilmu. Kalian juga harus begitu ya, harus meniru tokoh pembaru Islam yang ada di Nusantara ini. Nah, sekarang kita akan membahas tentang karya-karya yang pernah diciptakan oleh Buya Hamka. Kalau ngomongin tentang karya-karya Buya Hamka, kayaknya banyak sekali teman-teman. Beberapa di antaranya yaitu yang paling terkenal adalah Tafsir Al-Azhar. Tafsir Al-Azhar ini merupakan tafsir dari 30 juz yang mana tafsir ini diciptakan atau dibuat oleh Buya Hamka untuk mempermudah orang-orang mempelajari tentang Islam. Jadi dibuatlah tafsir tentang 30 juz ini dengan cara yang kontekstual dan juga mudah untuk dipahami. Siapa nih di sini yang lulusan pesantren dan pernah belajar tentang tafsir Al-Azhar ini? Kalau ada, tulis di kolom komentar ya. Karya-karya selanjutnya yaitu ada berupa novel-novel
yang dituliskan oleh Buya Hamka ini teman-teman, seperti Di Bawah Naungan Langit Ka'bah dan juga Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Kedua novel ini sangat terkenal di Indonesia bahkan sampai ke Malaysia. Di dalam novel ini menceritakan tentang nilai-nilai Islam yang digabungkan dengan kisah percintaan dan juga adat Minangkabau. Wah, menarik sekali kan? Kalian ada yang pernah baca belum? Bahkan novelnya saat ini sudah dibuat dalam bentuk film loh. Atau ada yang sudah pernah nonton? Coba deh kalian tuliskan di komentar ya kalau udah ada yang pernah nonton. Dan ceritakan gimana menariknya cerita dari kedua film atau dua novel ini. Selain itu, Buya Hamka juga banyak sekali menuliskan buku-buku keislaman seperti buku-buku yang berjudul Pribadi, Lembaga Budi, Falsafah Hidup, dan Tasawuf Modern, serta masih banyak lagi. Nah teman-teman, sekarang kita bahas tentang perannya Buya Hamka dalam penyebaran Islam di Nusantara. Jadi, Buya Hamka itu bukan hanya seorang penulis atau sastrawan, tetapi juga seorang pendakwah, atau beliau ini menyebarkan banyak ajaran-ajaran Islam melalui karya-karyanya. Nah, beliau ini dikenal dengan cara berdakwahnya yang lembut, modern, dan bahkan bisa dari radio. Gaya dakwahnya juga sangat menyenangkan dan juga dapat diterima oleh kalangan masyarakat, baik dari kalangan yang muda hingga kalangan yang berusia. Buya Hamka ini juga pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI, yaitu ketua yang pertama kali pada tahun 1975. Wah, keren banget ya. Buya Hamka ini selain banyak karya-karya dan cara dakwahnya yang lemah lembut, juga beliau ini mengedepankan persatuan umat. Tidak hanya itu, karya-karya Buya Hamka juga sangat berpengaruh dalam membentuk pemikiran Islam moderat di Indonesia, yaitu Islam yang ramah, toleran, dan juga selaras dengan budaya Indonesia. Makanya tidak heran jika Buya Hamka disebut sebagai tokoh pembaharu Islam yang membawa pemikiran Islam di Indonesia ke arah yang lebih maju. Nah, itu tadi teman-teman sedikit pengenalan tentang Buya Hamka. Keren sekali ya beliau itu. Selain seorang pendakwah, beliau juga mempunyai banyak karya-karya. Keren sekali ya perjalanan hidupnya. Kalian juga harus seperti Buya Hamka ya, rajin belajar, suka menuntut ilmu, dan suka membaca buku. Kalau kalian mau pintar, ya banyak-banyak baca buku deh. Oke teman-teman, nah kalau gitu enaknya next kita bahas tentang apa ya teman-teman? Kalau teman-teman ada ide untuk kita bahas, boleh tulis di kolom komentar ya. Ingat, jangan lupa belajar supaya kita menjadi pintar seperti Buya Hamka dan tokoh-tokoh Islam yang ada di Nusantara lainnya. Oke, sampai segitu dulu. Bye-bye, sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.